Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian semua sehat-sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan senyum ceria. Pada pertemuan kali ini, Buris akan menyampaikan materi IPAS tentang sistem rangka. Sebelumnya, kalian tahu apa itu rangka? Rangka itu ada pada tubuh kalian semua. Rangka tersusun atas beberapa bagian. Nah, di sini Buris akan menyampaikan fungsi rangka bagi tubuh kalian. Jadi, ini nanti bisa kamu ketahui dari rangka, kita bisa rasakan dari rangka kita sendiri. Fungsi rangka yang pertama sebagai penyangga tiang bagi tubuh. Seperti apa? Ada tulang belakang, tulang panggul, dan tungkai menopang berat badan. Jadi tulang rangka ini bisa menjadi pemberi bentuk tubuh pada kita semua. Yang berikutnya, yang kedua adalah tulang sebagai perlindungan atau protection. Jadi tulang di sini bisa melindungi organ-organ yang ada pada kita. Misalnya di sini tengkorak, melindungi apa? Otak. Tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang belakang melindungi apa? Saraf tulang belakang. Untuk fungsi yang ketiga sebagai pergerakan atau movement. Jadi di sini tulang yang berfungsi sebagai titik tumpu bagi otot. Otot itu menempel pada tulang kita. Otot akan berkontraksi. Mereka menarik tulang, menghasilkan gerakan pada sendi-sendi. Nah, jadi pada fungsi yang ketiga ini memungkinkan kita berjalan, berlari, mengangkat benda, dan lain-lain. Untuk fungsi yang keempat sebagai kilang atau pabrik sel darah. Jadi di sebagian besar sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih maupun trombosit, itu diproduksi di sumsum tulang merah. Nah, sumsum ini ada pada tulang-tulang besar seperti pada tulang paha atau femur dan tulang panggul atau pelvis. Fungsi yang kelima sebagai penyimpanan atau storage. Jadi rangka juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan utama mineral, terutama kalsium dan fosfor. Jadi tubuh dapat mengambil dan melepaskan kalsium dari tulang sesuai kebutuhan untuk menjaga kadar mineral dalam darah tetap stabil. Nah, ini penting untuk fungsi saraf dan jantung. Jadi itu adalah tentang fungsi dari rangka. Dan rangka sendiri dibicarakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tulang aksial dan tulang apendikuler. Di tulang aksial itu meliputi tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan lain-lain. Dan di tulang apendikuler itu ada tulang anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa? Tulang anggota tubuh adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas itu adalah diantaranya pada lengan, tangan kita. Di anggota gerak atas itu
terdiri atas ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, dan lain-lain. Nah, di sini tulang anggota gerak bawah itu adalah ada di tulang pinggul atau pelvik, paha, tempurung lutut, tulang kering, betis. Nah, ini ada di bagian kaki. Jadi tulang anggota gerak bawah itu ada pada pinggul ke bawah. Sekarang untuk bentuk tulang. Tulang itu ada 3 macam bentuk, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Jadi untuk tulang pipa itu merupakan tulang yang berbentuk bulat, memanjang seperti pipa, makanya dikatakan tulang pipa. Tengahnya juga berlubang. Nah, tulang pipa ini ada pada tulang paha dan tulang lengan. Jadi bentuknya seperti pipa. Sedangkan untuk tulang pipih bentuknya gepeng dan tipis. Sesuai namanya, ini ada pada tulang belikat, tulang duduk, dan tulang tengkorak. Jadi tipis. Yang tulang pendek itu berbentuk seperti dadu, jadi tulangnya itu pendek, ada pada ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki. Jadi tulang di dalam tubuh kita selain ada fungsinya juga ada macam-macam tulang. Sekarang di mana pembentukan tulang? Jadi tulang itu pada manusia dimulai dari tulang rawan sampai ke tulang keras. Tulang rawan itu ketika ada pada janin berumur 3 bulan. Jadi perkembangan bisa dari rawan ke tulang keras. Jadi setelah janin 3 bulan itu dari tulang rawan, nanti terbentuknya lama-kelamaan sampai berumur 9 bulan menjadi tulang yang keras. Dan juga tulang-tulang itu juga akan membentuk suatu persendian. Jadi untuk materi kita kali ini, jadi materi hari ini tentang sistem organ, sistem rangka, dimulai dari fungsinya, pengelompokannya, kemudian bentuk tulangnya, pembentukan tulangnya, sampai ke persendian. Jadi Bu Ris rasa sampai materi kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa mengerti tentang rangka pada tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.